Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis 264. An Sahl bin Sa'ad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda afra ka kursati nakiyyin qala Sahlun aw ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahadin. Dari Sahl bin Sa'ad, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra. Manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat di bumi yang putih cemerlang, di suatu tempat yang putih cemerlang. Kakursati nakiyyin, seperti roti yang sangat bersih, roti yang putih yang sangat bersih. Kemudian Sahal mengatakan au ghairuhu, atau yang mengatakan ini adalah selain Sahal. Au di sini adalah syakun minar rawi. Laisa fiha ma'lamun li ahadin. Lanjutan hadisnya, tidak ada di tempat itu tanda-tanda bagi seorang pun. Artinya bahwa bumi nanti setelah terjadi kiamat itu akan diganti oleh Allah dengan tempat lain, di mana putih, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda sama sekali. Baru setelah itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 265, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Kalian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat hufatan, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, nyeker, uratan, dalam keadaan telanjang, gurlan, dan belum dikhitan. Jadi 3 keadaan ini, tidak pakai sendal alias nyeker, kemudian dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan belum dikhitan. Sayyidah Aisyah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini kaget. Faqalat Aisyah kemudian bertanya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, ada kaum laki-laki dan kaum perempuan ketika dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, yanzuru ba'duhum ila ba'd, melihat sebagian mereka kepada yang lain, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Tentunya hal itu akan malu ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Perkara yang terjadi saat itu, asyaddu itu lebih dahsyat, kata beliau, daripada keinginan mereka itu. Artinya mereka telah disibukkan dari hal-hal yang mungkin di dunia ini kita menganggapnya, akan tapi ketika dalam keadaan seperti itu, ketika kiamat, manusia sudah lupa. Jangankan kita kepada hari kiamat, kita melihat rekaman video saja bagaimana ketika detik-detik terjadinya tsunami, orang itu sudah lari, meninggalkan segalanya. Makanya Al-Quran juga menceritakan bahwasanya seorang ibu akan lupa pada anaknya, anak lupa kepada ibunya, seorang suami lupa pada istrinya. Saking keadaan pada hari itu, kiamat itu benar-benar menakutkan, benar-benar terjadi huru-hara yang sangat besar. Jadi tidak akan memikirkan masalah ini lagi, mereka memikirkan dirinya sendiri. Nah, hadis 266, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, wa Rasul bersabda, ya'rukun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljumuhum hatta yablugha adanahum. Manusia pada hari kiamat akan berkeringat, jadi panas sekali, akan berkeringat sampai-sampai keringat mereka itu mencapai 70 dhira'. Ada manusia di mana keringatnya sampai 70 dhira'. Wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum, dan keringat itu membuat mereka tenggelam sampai keringatnya sampai tiba kepada telinganya. Jadi saking
panasnya, karena memang dalam riwayat diceritakan bahwa matahari saat itu hanya berjarak sejengkal saja daripada kepala manusia, sehingga wajar kemudian keringatnya sampai seperti itu. Akan tapi ini hanya sebagian orang saja. Mereka yang ahli maksiat, mereka yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada Al-Qur'an, tentu mengalami lihat seperti ini. Akan tapi bagi mereka-mereka yang dekat kepada Allah, selalu berusaha mengikuti syariat-syariat Allah, maka Allah selamatkan hal ini. Makanya yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada payung saat itu kecuali payung Allah. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan selamatkan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan berbincang-bincang kepadanya, menanyakan ini, menanyakan itu, apa yang kau lakukan, apa yang kau lakukan di dunia dulu, amal apa yang telah kau lakukan. Jadi semua orang akan ditanyakan oleh Allah, akan berbincang-bincang dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara orang itu dengan Allah seorang penerjemah pun. Tsumma yanzuru, kemudian Allah melihat kemudian orang itu melihat fala yara syai'an qaddamahu. Tsumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhu nar. Kemudian orang tersebut tidaklah melihat sesuatu pun di hadapannya, dia melihat kanan dan kirinya. Ternyata fatastaqbiluhu nar, dia didatangi oleh neraka, dia dimasukkan ke dalam neraka. Tentunya orang ini adalah orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bisyikki tamratin. Jadi barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menjauhkan diri dari neraka, melindungi dirinya dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sepotong kurma, maka lakukan. Di sini dalam hadis ini keutamaan sedekah memang besar sekali, bahwa sedekah meskipun sedikit, sepotong kurma saja itu dapat menyelamatkan orang tersebut daripada jilatan api neraka. Hadis 268, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahlil jannati khuludun la maut wa li ahlin nari khuludun la maut. Kemudian ada panggilan kepada penduduk surga, ada pengumuman kepada penduduk surga, khuludun la maut, kekal selamanya, enggak ada kematian. Wali ahlin nar, dan juga kepada penduduk neraka sama, khuludun la maut, kekal tidak ada kematian. Seandainya ketika sudah ada di akhirat dan ada kematian, walaupun hidupnya itu sangat lama, miliaran tahun, berjuta-juta miliaran tahun misalnya, maka penduduk surga adalah mereka orang-orang yang menyesal. Kenapa? Seenak apapun keadaannya, toh pada akhirnya mereka mati juga. Sedangkan mereka yang ahli neraka, penduduk neraka, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Seberat apapun sisaan yang mereka hadapi, toh pada akhirnya mereka adalah mati juga. Namun ketentuan yang Allah tetapkan kepada seluruh manusia ini, bahwa akhirat itu kekal adanya, baik di surga ataupun di neraka. An Anas radhiyallahu anhu, hadis 269, dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamati law anna laka fima fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksaannya di neraka, li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah. Jadi ditanyakan orang yang paling ringan siksaannya. Siapa yang paling ringan siksaannya? Menurut ulama-ulama dari ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib, paman dari Rasulullah SAW. Demikian itu karena beliau secara hukum memang tidak masuk Islam, dan itu menurut pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu adalah siksaan yang paling ringan. Dan tahukah Anda bahwa siksaan yang paling ringan di neraka adalah semacam dua terompah, dua sendal yang dipakai oleh seseorang, kemudian ketika dipakai otaknya langsung mendidih karena saking panasnya terompah atau sendal tersebut. Allah berfirman, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih." Seandainya
engkau mempunyai sesuatu yang berharga di dunia, apakah engkau akan menebus barang itu? Misalkan engkau mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dunia, apakah engkau akan menebus untuk menyelamatkan dirimu? Apa yang sangat berharga? Orang tua, bapak, ibu, anak, istri. Apakah engkau akan menebus? Kemudian dia karena saking merasakan begitu hebatnya siksaan di neraka, fayaqulu na'am, ya Allah, aku punya orang tua, aku tebus untuk selamatkan diriku. Ini pertanyaan Allah. Kemudian kemudian Allah berfirman, aradtu minka ahwana min hadza. Allah berfirman, saya ingin siksaan engkau lebih ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam, sedangkan saat itu engkau berada dalam rahim ibumu. Ketika engkau ditanyakan, apakah alastu bi rabbika? Dan kamu mengatakan bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dan kamu menyaksikan sendiri, menyatakan sendiri bahwa kami akan beriman kepada engkau ya Allah, kami bersaksi. Namun ketika engkau telah keluar ke dunia, engkau malah menyekutukan aku. Jadi seperti itu, anta fi sulbi Adam an la tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyraka bi. Begini. Ketika engkau sudah keluar, dilahirkan oleh ibumu, kau besar, namun ternyata engkau mengkhianati janji itu dan engkau mensyirikan diriku. Makanya orang-orang yang mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini akan ditagih oleh Allah. Bukankah aku dulu telah menyatakan, alastu bi rabbikum, sudah menyatakan seperti ini, namun ternyata engkau memilih agama selain Islam. Padahal aku telah utus Rasul itu meninggal, aku utus. Maksudnya orang-orang setelah itu melanjutkan wasiat daripada Rasul, yaitu ulama-ulama, ustadz-ustadz, tapi engkau abai meninggalkannya. Sehingga sekarang ini adalah siksaan yang paling ringan, seandainya dia mendapatkan siksaan yang paling ringan. Tapi kalau misalkan mendapatkan siksaan yang paling berat, benar-benar hancur, benar-benar sangat memilukan dan sangat tragis. Hadis 270. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernazar. Ingat, nazar secara hukum itu hukumnya boleh. Namun gimana Rasulullah di sini kok melarang? Oh, ini ternyata di awal-awalnya. Ini sebagaimana dalam kasus nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, namun sekarang laksanakan karena itu mengingatkan akhirat. Jadi di sini yang dimaksud larangan itu adalah larangan bukan haram, tapi kemudian makruh. Makruh, kita bernadar itu makruh. Misalkan sembuh aku nadar nyembelih onta, nyembelih kambing, sapi misalnya, itu makruh. Walaupun boleh seperti itu. Wa qala innahu la yaruddu syai'an. Kenapa kok kemudian Rasulullah melarang? Karena nadar itu tidak bisa menolak sesuatu pun. Tidak bisa menolak, yang sesungguhnya menolak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ada orang yang meyakini bahwa ketika bernadar benar-benar diselamatkan dari ini, diselamatkan dari itu, disembuhkan dari penyakit, dan dia berkeyakinan nadarnya. Nah, itu salah. Makanya kemudian ada larangan. Innama yustakhraju biki minal bakhil, sesungguhnya yustakhraju, nadar itu dikeluarkan minal bakhil, dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Jadi dia mau mengeluarkan hartanya, mau bersedekah ya, padahal dia adalah orang yang kaya, hanya ketika keadaan tertentu. Ketika sakit baru bernadar, kalau aku sembuh nanti aku bernadar bayar ini. Anaknya sakit, oh kalau saya sembuh nanti aku bernadar bayar ini. Ketika tidak ada sakit, ketika tidak ada kesusahan, dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Makanya Rasulullah yang biasa bernadar adalah orang-orang yang memang pelit seperti itu. Hadis 271. Walaupun nadar ya boleh hukumnya, secara hukum boleh seperti itu. Enggak identik kepada orang pelit, cuman tidak identik kepada orang pelit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan wa huwa sha'imun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang makan, man akala nasiyan, barang siapa yang makan nasi, bukan ya? Man akala nasiyan, makan dalam keadaan lupa seperti itu. Dan benar-benar lupa, bukan melupakan diri. Wa huwa shaimun, sedangkan dia berpuasa, falyutimma shaumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'ahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya dia sedang diberikan gratis makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gratis minum.
Jadi dia misalkan puasa lalu minum, ternyata saya sedang berpuasa, ya sudah lanjutkan, nggak perlu dibatalkan. Asalkan jujur dengan kelupaannya itu. Nah, 200 hadis 272. An Saudah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Saudah binti Zam'ah. Beliau berkata, matat lana syatun. Saudah binti Zam'ah ini adalah istri Rasulullah. Jadi bukan hanya Aisyah istri Rasulullah, tapi Saudah istri Rasulullah juga. Khadijah juga istri Rasulullah. Beliau berkata, matat lana syatun. Kita punya kambing yang sudah mati. Fadabagna maskaha, kemudian kami sama kulitnya. Thumma mazilna nambidhu fihi hatta sara shannan, kemudian kita gunakan nambidhu, kita gunakan sebagai tempat minum ya. Jadi kulit yang sudah disamak itu dijadikan tempat minum semacam galon hatta sara shannan, sampai kulitnya itu menjadi usang karena saking lamanya dipakai. Mungkin di negara kita tidak dikenal ya menggunakan tempat air minum menggunakan kulit seperti itu. Kulit yang ada di negeri kita justru dibikin terbangan ya, dibikin beduk seperti itu, atau dibikin kerupuk. Nah, itu di negeri kita. Di sana dibikin wadah air minum seperti itu. Kalau kerupuk apa namanya? Rambak. Kulitnya pun dimakan. Baik, selanjutnya hadis 273. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ibnu ukhtil qaumi minhum aw min anfusihim. Ibnu ukhtil qaum, anak saudari satu kaum. Jadi satu kaum, dia di antara kaum itu kan mesti ada perempuan. Lah anaknya itu minhum, termasuk di antara kaum. Au min anfusihim, atau termasuk dari diri mereka sendiri, tidak boleh menyakitinya ya, termasuk mereka, termasuk ponaan mereka. Nah, jadi seperti kita punya saudari kemudian punya anak, itu kan ponaan lah. Walaupun perempuan ini bukan saudari kita tapi termasuk kaum kita, apalagi kaum muslimin, itu adalah termasuk di antara mereka, di antara diri mereka sendiri. Hadis 274. An Sa'adin radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku ila ghairi abihi, menasabkan diri kepada selain ayahnya, saya anaknya fulan bin fulan, padahal dia anaknya orang lain. Makanya anak angkat memang hukumnya boleh. Akan tapi ketika menisbatkan dirinya kepada ayah angkatnya itu, maka itu hukumnya haram. Kamu anaknya siapa? Padahal dia nama ayahnya adalah Muhammad. Ternyata dia diambil anak oleh seorang yang bernama Zaid misalnya. Kamu anak siapa? Saya anaknya Zaid. Benar, iya anaknya Zaid, padahal anaknya Muhammad. Nah, ini adalah satu bentuk manipulasi nasab, sehingga diancam oleh Rasulullah bahwa orang tersebut akan mendapatkan neraka. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwa yang dinisbatkan kepadanya Zaid itu ternyata bukan ayahnya. Fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Nah, mengenai beberapa sahabat yang kemudian dikenal dengan nama selain ayahnya, misalkan Miqdad bin Al-Aswad, padahal dia nama ayah aslinya adalah Amr, bukan Aswad. Nah, dia memang pada awalnya dikenal seperti itu, diangkat oleh Aswad dan mendapatkan warisan. Ketika beliau masuk Islam, Islam datang, beliau masuk Islam, ternyata nama ini lebih dikenal kayak gitu. Tapi tetap beliau merubah kalau dirinya itu bukan anaknya Aswad tapi anaknya Amr, seperti itu. Nah, ini boleh. Ini jadi hanya sekedar lebih dikenal saja, maka itu boleh. Nah, kemudian seperti misalkan kalau di zaman sekarang ini ada orang yang mengaku-ngaku Habib, ya, biasanya kiai-kiai tertentu yang memang tidak memperhatikan masalah ini, tiba-tiba di nasabnya dia nyambung pada Rasulullah, padahal kalau dilihat secara mendalam ternyata bukan. Nah, ini merupakan surga haram baginya dan neraka harus bagi dia. Dia mengaku-ngaku saya cucunya Rasulullah dari sekian-sekian. Ternyata itu adalah karangan. Nah, surga haram baginya.
Dan kita temukan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib ketika telah dicari di Rabita Alawiyah, di mana yang memang bertugas menjaga nasab Rasulullah, itu nggak ketemu. Nah, ini haram, namanya surga haram dan harus masuk neraka. Walaupun nanti bisa jadi masuk surga, tapi harus mampir dulu karena mengaku-ngaku seperti itu. Makanya kita bangga dengan ayah yang kita miliki sendiri. Makanya saya misalkan Naim bin Syukri, terus katakan bin Syukri, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru bangga bahwa kita benar-benar mempunyai seorang ayah, mempunyai seorang keluarga. Dan memang orang Arab seperti itu. Banyak ya ulama yang justru dikenal dengan nama ayahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis 275. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat, tidaklah tersisa dari nubuwah, kenabian. Maksudnya wahyu, illa al-mubasysyirat, kecuali kabar gembira saja. Jadi wahyu sudah enggak ada. Kenapa? Sebab Rasulullah telah meninggal dunia. Qala, beliau kemudian berkata, apa itu yang dimaksud al-mubasyirat? Ar-ru'ya salihah, mimpi yang bagus, mimpi yang indah. Maksudnya adalah mimpi yang dialami seorang yang beriman, mimpi seorang mukmin itu kebanyakan adalah kabar gembira. Kalau misalkan ada mimpi yang buruk, maka itu datangnya dari syaitan dan tidak usah dihiraukan. Justru kalau bangun cukup mengatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali ke arah kiri sambil meniupkannya. Baik, nanti akan ada hadis itu. Hadis 276. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku di tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam sadarnya, dalam keadaan sadar seperti ini. Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Jadi ada orang bermimpi melihat Rasulullah sesuai dengan sifat-sifat yang telah digambarkan dalam hadisnya, maka orang tersebut insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah dengan cara sadar. Nah, jadi yaqdzah ini bukan, ada sebagian ulama mengertikan yaqdzah ini adalah sadar ketika saat di akhirat. Kalau sadar dalam keadaan di akhirat, enggak usah nunggu kita bermimpi Rasulullah dulu. Siapapun yang muslim ya, beriman dan dia Allah tentukan masuk surga, walaupun di dunia belum melihat Rasulullah, mereka pasti akan melihat Rasulullah. Makanya di sini sebagian ulama mengartikan benar-benar dalam keadaan terjaga, seperti yang dialami oleh ulama-ulama ahli sufi, diantaranya misalkan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli, itu pernah berjumpa dengan Rasulullah secara dalam keadaan sadar seperti itu. Dan ulama-ulama kita yang ada di Tarim Al-Maut itu sebagiannya ada yang berjumpa dengan Rasulullah secara yaqdzatan, seperti secara sadar. Baik, selanjutnya hadis 277. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat aku secara hakikat. Secara hakikinya memang melihat Rasulullah. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, karena syaitan enggak bisa menyerupai aku. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpinya seorang mukmin itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maksudnya wahyu. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi, lalu wahyunya kemudian benar-benar terjadi kemudian hari seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, bahkan dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi memang wahyu sudah terputus, sudah selesai. Nah, sekarang ada tinggal mubasyirat itu tadi, sebagaimana hadis sebelumnya, yaitu kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang yang beriman agar kemudian dia bersiap-siap menghadapi keadaan yang akan terjadi di hari depan. Makanya kemudian ada ilmu takwil, ilmu tafsir. Maksudnya ilmu takbir mimpi, tafsir mimpi, itu ada, memang ada ilmunya. Dan ada memang. Dan Rasulullah beberapa kali pernah menakwil mimpi. Nanti akan ada hadisnya. Begitu juga beberapa sahabat. Nah, penakwilannya nanti ada ilmunya. Jadi enggak semerta-merta seperti primbon kejawen itu enggak. Itu kebanyakan ngarang ya. Jadi ilmu takwil, ilmu takbir itu memang ada ilmunya. Seperti itu. Nah,
Nanti akan ada bagaimana Rasulullah menakwil mimpi yang berkaitan dengan Umar saat itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, baina anana imun, ketika aku sedang tidur kata Rasulullah, utitu biqadahi labanin, saya didatangkan dengan semangkok susu, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah selain air putih, selain air bening. Makanya ketika Rasulullah melaksanakan Al-Mi'raj, ya, Al-Mi'rajnya, Mi'raj ketika dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, beliau diberi 3 pilihan. Dalam riwayat 2 saja. Ada khamar, madu, dan juga susu. Riwayat lain khamar dan susu langsung. Tapi Rasulullah memilih susu. Fasyaribtu minhu. Dan yang dimaksud susu di sini adalah susu onta, ya. Bukan susu sapi ataupun kambing. Kenapa? Memang ada sapi di zaman Rasulullah, tapi nggak umum. Kambing ada juga, tapi bagi orang Arab susu onta lebih nikmat. Seperti itu. Fasyaribtu minhu, lalu aku kemudian minum susu itu, hatta innila ar-rayya yakhruju min adfari, sampai-sampai aku melihat ar-rayya, kesegaran. Segar itu kan satu rasa, tapi Rasulullah bisa melihatnya. Masya Allah. Jadi dalam mimpinya Rasulullah, aku didatangkan dengan satu mangkok berisi berisi susu, aku minum. Kalau kita kan merasakan segar, Rasulullah kesegaran pun bisa dilihat. Ini mukjizatnya, ya. Sampai-sampai akulah ar-rayya, melihat kesegaran. Seperti apa? Ya wallahu a'lam. Yakhruju min adfari, di mana kesegaran itu keluar dari kuku tangan kuku saya ini. Keluar. Jadi benar-benar merasa segar sampai keluar seperti itu. Benar-benar melewati tubuh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'taitu fadli, kemudian aku berikan susu itu kepada orang yang terhormat. Kepada orang yang terhormat. Beliau sambil menunjuk Umar. Jadi beliau enggak mengatakan orangnya, tapi mengatakan yang terhormat. Yakni Umar, yang dimaksud Rasulullah adalah Umar. Jadi sisa dari minumannya itu aku berikan kepada orang lain. Dan beliau menunjuk kepada Umar. Qalu, sahabat bertanya maksudnya, fama awal tahu ya Rasulullah, engkau takbirkan apa ini mimpi ini? Engkau takwilkan apa ini mimpi ini? Qala al-ilmu, itu adalah ilmu. Jadi beliau mentakbirkan kejadian mimpi ini karena mimpi memang secara tabiatnya aneh. Ya, jadi aneh gitulah mimpi itu. Jadi beliau menakwilkannya sebagai itu ilmu. Itu ilmu. Nah, kenapa kemudian harus Umar? Kenapa harus berisyarat kepada Umar? Ya kita tahu Umar tuh mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam agama. Bahkan beberapa kali Umar itu mempunyai pikiran, mempunyai ijtihad yang kemudian diakui oleh Islam. Jadi luar biasa Allah memberikan anugerah kepada seorang Umar ibn Khattab. Sehebat-hebatnya Umar, masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tapi ini sahabat top sudah Umar ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 279, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, dari Abu Sa'id al-Khudri beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'imun ra'aitun nas yu'raduna alayya. Ketika aku sedang tidur, aku diperlihatkan manusia, wa alaihim kumus, dan mereka menggunakan baju semuanya, menggunakan gamis. Akan tetapi minha ma yablughu thudiyya atau thadiyah, bisa dibaca dua, thudiyah atau thadiyah. Di antara mereka ada yang menggunakan baju, ya, baju gamisnya itu hanya sampai kepada dadanya saja. Ya, semacam handuk itu mungkin. Jadi gamis di sini maksudnya baju, nggak harus gamis seperti yang kita kenal. Jadi hanya sampai di sini saja, ya, dan sampai lututnya. Jadi dari lutut sampai sampai dadanya saja. Wa minha ma yablughu duna dzalik. Bahkan ada di antaranya yang lebih pendek lagi, nggak sampai ke dada, hanya di perutnya. Wa marra ala Umar ibn al-Khattab. Kemudian Rasulullah melewati Umar ibn al-Khattab, wa alaihi qamisun yajurruhu. Ternyata Umar menggunakan baju kebesaran sampai bajunya itu ke bawah, terjuntai ke bawah, saking
panjangnya bajunya Umar yang menggunakan panjang. Ini dalam mimpinya. Qalu, sahabat heran, ini ada apa ini? Ada manusia banyak hanya pakai baju yang dikit-dikit saja, hanya sampai dada saja. Tapi yang jelas tetap menutup aurat. Ini laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah. Namun ternyata kok Umar menggunakan baju yang besar ya, besar, kebesaran, baju kebesaran, dan ternyata sampai itu menjuntai ke tanah, sampai digeret-geret sama Umar kayak gini. Ya kan? Nah, sahabat ini merasa heran dan aneh, ini apa ya Rasulullah? Ma'awal tak apa? Menurut engkau ini takbir mimpinya apa? Nah, ini kan Rasulullah mentakbir mimpi, mentakwil mimpi, tapi ada ilmunya. Jadi nggak bisa kita sembarangan menakwilnya. Wa ma'awal tak apa yang kau takwil ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda dengan satu saja, ad-din, agama. Artinya Umar agamanya itu sangat kuat. Luar biasa. Coba bayangkan ketika Umar baru masuk Islam, di mana orang-orang lainnya itu hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini tidak dalam rangka mengatakan sahabat lainnya penakut, tidak. Tapi lebih memilih kepada agama. Coba bayangkan kalau sahabat mentatang-mentatang, saya akan hijrah gini misalnya. Lalu dibunuh. Terus siapa yang melanjutkan agama ini? Kalau sahabat di awal yang sudah sedikit sudah meninggal duluan. Tapi beda dengan Umar, beliau itu ketika sudah masuk Islam, pengumuman langsung. Pertama Abu Jahal didatangi. Ya kan? Walid bin Al-Mughirah didatangi. Kemudian antek-antek Quraisy, yaitu kafir Quraisy, para gembong-gembong Quraisy, itu dikabarkan bahkan di Makkah pengumuman. Dan setelah itu langsung barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui saya di belakang pegunungan ini. Saya akan hijrah soalnya. Nggak ada yang datang. Nah, ini Umar. Jadi kekuatan keagamaannya benar-benar kuat. Dan yang menyuruh untuk demonstrasi untuk menampakkan Islam masyurah itu kan Umar awalnya. Artinya pendapat ya Rasulullah, alasna ala hakin, bukankah kita ada dalam kebenaran? Lalu fama nakhtafi, apa gunanya untuk sembunyi-sembunyi? Tapi Rasulullah itu kan tidak melaksanakan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah berdasarkan wahyu. Lalu kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah satu wahyu untuk kemudian berdemonstrasi menampakkan Islam seperti apa. Nah, ini salah satu dalil juga bahwa masyirah itu boleh seperti itu. Nah, kemudian hadis 280 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iqtaraba zaman lam takat takdzibu ru'yal mu'min. Ketika zaman kiamat sudah dekat, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Mimpinya seorang mukmin itu kalau dipresentasekan itu mungkin 70% atau mungkin ya 80%, bahkan 90% mendekati kebenaran. Dan ini sudah masuk zamannya. Karena waktu antara siang dan malam sudah sama. Sudah sama, tidak ada bedanya, dan waktu terasa sangat sempit sekali, terasa sangat pendek sekali. Makanya ini sudah tanda-tanda kiamat yang sangat mendekati. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah, dan mimpinya seorang mukmin itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, wahyu. Wa makana minan nubuwati fa innahu la yakdzib, dan apa-apa yang muncul dari nubuwah, muncul dari wahyu Allah, fa innahu la yakdzib, maka sesungguhnya tidaklah dusta. Lah ini yang disebut kemudian dengan ilham. Karena wahyu itu khusus kepada nabi, sedangkan ilham Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya dari min salihi hadhil ummah, dari orang-orang soleh di antara umat ini. Kemudian hadis 281 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yakida baina syairataini wa lan yaf'al. Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan satu mimpi padahal tidak mengalami, maka dia akan disiksa, akan dipaksa dan disiksa untuk menyatukan antara dua gandum. Ada dua biji gandum yang kecil dijadikan satu. Ayo, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu disiksa sampai betapa sulitnya, sampai digambarkan seperti ini oleh Rasulullah. Walan yaf'al, pasti dia tidak bisa melaksanakan. Wa man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mencuri pendengaran kepada pembicaraan satu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka tidak suka kepada orang yang mencuri pendengaran ini, subba fi udhunaihi al-anuk, maka nanti di kiamat dia akan disiksa bahwa telinganya akan disiram dengan timah cair.
tembaga cair yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Iyalah, dia mencuri pendengaran dari orang lain yang kemudian disebarkan kemana-mana, seperti itu. Waman sawwara suratan, dan barang siapa yang menggambar dengan satu gambar, udziba, maka dia akan disiksa, wa kullifa, dan dipaksa, an yanfukha fiha, untuk meniupkan ruh kepadanya, walaysa binafikhin, padahal dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Makanya dalam menggambar, khususnya menggambar makhluk hidup ya, di sini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, akan tapi secara umum memang tidak memperbolehkan. Apalagi membuat semisal patung yang ada bayangannya. Nah, membuat semisal patung itu jelas tidak diperbolehkan. Ya, membuat patung yang kemudian mirip sekali dengan manusia itu nggak boleh. Nanti akan diazab, disiksa, untuk kemudian dimasukkan lagi ruhnya. Makanya kaum muslimin sejak beberapa abad yang lalu, seni kreativitasnya itu dicurahkan kepada kaligrafi, seni khat. Makanya di dalam kaum muslimin ya khat, menggunakan khat itu seperti ini. Dan yang terakhir, hadis 282, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, ar-ru'yal hasanah minallah, mimpi yang bagus, mimpi yang indah datangnya dari Allah. Misalkan mimpi mandi di kolam susu misalnya ini, atau mandi di taman yang banyak bunganya, pokoknya yang indah, itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kabar gembira. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Ketika kalian bermimpi sesuatu, maka janganlah sesuatu yang indah, maksudnya janganlah kalian menceritakan kecuali orang yang kau sukai, kecuali kepada orang yang disukainya. Fa idza ra'a ma yakrahu, maka ketika dia melihat dalam mimpinya sesuatu yang tidak disukainya, falyata'awwadz billahi min syarriha, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi itu, wa min syarri syaitan, dan dari kejelekan setan. Karena mimpi ini datangnya dari setan. Setan yang menggoda manusia, berusaha untuk menjadikan hati manusia itu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama dan syariatnya. Wal yatful thalathan, dan hendaknya dia meniup 3 kali. Jadi bangun mimpi buruk, bangun langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia meniup 3 kali sebagai penghinaan kepada setan. Wala yuhaddits biha ahadan, dan janganlah menceritakan kepada seorang pun, fa innaha la tadurruhu, karena mimpi seperti ini tidak membahayakannya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan mimpi yang bagus, itu datangnya dari Allah. Ketika mimpi yang buruk, berarti itu adalah permainan setan. Bisa saja dia tidurnya tidak membaca doa, tidur dalam keadaan tidak berwudu, atau misalkan lagi pikirannya galau dan sebagainya, bisa jadi seperti itu, sehingga mudah untuk dipermainkan oleh syaitanir rajim. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-214, an Abi Tha'labah al-Khunshi